Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita masih mempelajari tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Muatan bahasa Indonesia, materi gagasan pokok dan gagasan pendukung bagian 1, 2, dan 3. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan bagian 1. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Sama dengan teks pada umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Ayo perhatikan contoh berikut. Salah satu bentuk keberagaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Gagasan pendukungnya yaitu 1. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. 2. Makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. 3. Jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan bagian 2. Permainan tradisional Indonesia mengajarkan kita banyak hal, antara lain kerjasama, kejujuran, dan kekompakan. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan salah satu permainan tradisional Indonesia. Bermain petak umpet. Petak umpet merupakan salah satu jenis permainan tradisional. Permainan ini harus dilakukan di tempat yang luas. Jumlah pemainnya paling sedikit 3 orang. Permainan ini memerlukan kaleng yang diisi oleh beberapa batu kerikil. Banyaknya kerikil disesuaikan dengan jumlah pemain. Kaleng tersebut nantinya akan diletakkan di dalam lingkaran sebagai penanda tempat hinggap. Selain itu, kaleng juga bisa diletakkan di bawah pohon, tiang kayu, atau tembok. Sebelum permainan dimulai, semua pemain melakukan hompimpa dan suten. Pemain yang kalah hompimpa dan suten akan menjadi penjaga. Selama penjaga memasukkan batu-batu kerikil ke dalam kaleng, pemain yang lain segera bersembunyi. Setelah batu-batu masuk semua ke dalam kaleng, penjaga segera mencari pemain yang bersembunyi. Penjaga mencari pemain yang bersembunyi dengan hati-hati. Jika penjaga menemukan pemain, ia harus memanggil nama pemain tersebut, kemudian berlari menuju tempat hinggap. Jika penjaga lebih dulu sampai ke tempat hinggap, pemain yang ditemukan akan menjadi tawanannya. Namun, jika pemain yang bersembunyi lebih dulu sampai ke tempat hinggap, ia pun harus menumpahkan kerikil dari dalam kaleng. Penjaga pun harus mengisi kaleng tersebut dengan kerikil yang berserakan. Pemain yang belum ketahuan kembali bersembunyi lagi. Demikian seterusnya, sampai semua pemain berhasil ditemukan oleh penjaga. Penjaga berikutnya adalah pemain yang pertama kali ditemukan oleh penjaga sebelumnya. Permainan petak umpet memiliki nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kejujuran saat melakukan hompimpa dan suten. Waspada saat menjadi penjaga, tidak mudah putus asa untuk mencari pemain yang bersembunyi, dan menjaga kesehatan karena permainan ini menggunakan energi baik saat lari dan berkonsentrasi mencari teman. Nah, dari teks yang sudah Ibu bacakan tadi, catatlah informasi penting dalam teks tersebut. Nah, kamu dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang sudah Ibu bacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung sudah teridentifikasi, akan memudahkanmu untuk membuat ringkasan.
Nah, berikut Ibu sajikan satu teks lagi, yaitu gado-gado salad segar yang dengan siraman saus kacang khas Betawi. Gado-gado salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Gado-gado merupakan makanan khas Indonesia, khususnya Betawi. Makanan tersebut berupa campuran dari berbagai rebusan sayur mayur, kentang, tahu, tempe, dan telur disajikan dengan siraman bumbu kacang serta taburan kerupuk. Hidangan ini sangat nikmat menjadi teman menyantap nasi atau disajikan bersama potongan lontong. Sepintas tampilannya memiliki kemiripan dengan beberapa makanan khas daerah lain, seperti lotek dari Jawa Tengah atau pecel dari Jawa Timur. Bedanya, bumbu kacang dalam gado-gado tidak menggunakan kencur, seperti halnya lotek dan pecel. Selain itu, tidak seperti pecel yang umumnya hanya sayuran, gado-gado menggunakan telur, tahu, tempe, dan lontong. Tidak ada yang tahu persis asal-muasal sajian unik ini. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat menganggap gado-gado sebagai hidangan asli suku Betawi. Asal-usul nama pun nampaknya senasib dengan asal-muasalnya. Asal kata gado-gado tidak ada dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kosakata Bahasa Betawi. Maupun demikian, nampaknya keberadaan makanan ini justru menginspirasi perkembangan bahasa. Misalnya, bahasa gado-gado, yang berarti bahasa campur aduk. Nah, dari teks yang tadi sudah Ibu bacakan, silakan anak-anak membuat ringkasan dari teks lisan tersebut. Apa sih itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran, berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Belajar memahami perbedaan melalui teks. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Oke, tugas hari ini itu saja ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan juga berterima kasih kepada wali kalian yang sudah menemani kalian belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M ya nak. Apa saja sih 5M? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video pembelajaran ini supaya bermanfaat untuk teman kalian yang sedang melaksanakan pembelajaran daring juga ya. Untuk presensi materi ini, silakan anak-anak tulis nama kalian dengan lengkap di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.